Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vega Amanda Putri dengan NIM 21140500028 dari Prodi Tadris Bahasa Inggris A BP21. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemberhentian tenaga kependidikan. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas 4 buah topik. Yang pertama, pengertian tenaga kependidikan. Yang kedua, pemberhentian tenaga kependidikan. Yang ketiga, peran tenaga kependidikan. Yang keempat, alasan pemberhentian tenaga kependidikan. Baiklah, kita masuk yang pertama, yaitu pengertian tenaga kependidikan. Pengertian dari tenaga kependidikan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa tenaga kependidikan yaitu anggota masyarakat yang diangkat dan mengabdikan dirinya dengan tujuan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sebenarnya apa sih perbedaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan? Baiklah, mari kita bahas. Tenaga pendidik. Tenaga pendidik merupakan orang yang mendidik dan mengajarkan kepada siswa tentang pelajaran. Contoh tenaga pendidik antara lain guru, dosen, konselor, tutor, fasilitator, ustadz, dan lain sebagainya. Nah, apa sih tenaga kependidikan? Tenaga kependidikan adalah orang yang bertugas untuk melakukan kegiatan administrasi, keamanan, dan juga melakukan pemeriksaan rutin untuk fasilitas. Mulyasa mengatakan, manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan bertujuan untuk mendayaguna pendidik dan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan mencakup beberapa hal. Yang A, perencanaan pegawai, B, pengadaan pegawai, C, pembinaan dan pengembangan pegawai, yang D, promosi dan mutasi, yang E, pemberhentian pegawai, yang F, kompensasi, dan yang terakhir adalah penilaian pegawai. Yang poin kedua yaitu yang B, peran tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 11 Pasal 39 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada suatu pendidikan. Peran tenaga kependidikan merupakan salah satu faktor yang penting dalam meningkatnya kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan tidak ditentukan oleh lembaga pendidikan, tetapi kualitas pendidikan adalah spesifikasi yang diinginkan dan kesesuaian dengan apa pandangan dan harapan masyarakat, dengan mengoptimalkan dukungan keseluruhan untuk kualitas pendidikan, yaitu input, suatu proses sehingga itu akan menghasilkan kualitas output pendidikan yang berkualitas tinggi. Pendidikan yang benar dan sehat adalah pendidikan yang mampu mengarahkan seluruh potensi yang dimiliki anak sehingga ia tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang baik. Poin selanjutnya yaitu pemberhentian tenaga kependidikan. Pemberhentian dan pemensiunan merupakan konsep yang hampir bersamaan, yaitu sama-sama terjadi pemutusan kerja. Istilah pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja digunakan di perusahaan, sedangkan istilah pensiun sering digunakan pada lembaga pemerintahan atau bagi pegawai negeri. Pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. Sedangkan pensiun adalah pemberhentian karyawan atas keinginan perusahaan atau undang-undang atau keinginan karyawan itu sendiri. Sedangkan pemberhentian tenaga pendidik itu sendiri adalah suatu kegiatan di mana
mana tenaga pendidik diberhentikan dari kinerjanya yang dikarenakan suatu hal dan diberhentikan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. Yang terakhir, alasan pemberhentian tenaga kependidikan. Alasan pemberhentian tenaga kependidikan ini mencakup dua hal. Yang pertama, pemberhentian dengan hormat. Yang kedua, pemberhentian tidak hormat. Adapun contoh-contoh pemberhentian dengan hormat yaitu pemberhentian karena permintaan sendiri, pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun, pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi, pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan rohani, pemberhentian karena meninggal atau hilang, pemberhentian karena meninggal tugas, pemberhentian karena lain-lain. Nah, selanjutnya pemberhentian tidak hormat. Contohnya yaitu karena melanggar sumpah atau janji pegawai negeri sipil, melanggar jabatan atau melanggar disiplin, dihukum penjara karena tindak pidana kejahatan atau penyelewengan, melakukan kegiatan untuk mengubah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan anti negara. Contoh pemberhentian tenaga pendidikan. Mari kita berikan contoh pada pemberhentian guru atau dosen. Guru atau dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena alasan-alasan tertentu seperti meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, atas permintaan sendiri, sakit jasmani dan rohani, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 bulan atau 1 tahun, atau berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru atau dosen dan penyelenggaraan pendidikan. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.